Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari posisi kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Begitu juga terhadap situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan setiap informasi dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah mengarah terhadap posisi energi kamu, atau memang mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap diri kamu, atau memang mengarah terhadap seseorang, atau memang mengarah terhadap pihak lain? Karena untuk saat ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan memberikan informasi menurut dari kartu yang ada di depan saya ini, apa yang ingin disampaikan terhadap diri kamu atau terhadap manusia tersebut. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang memberikan sesuatu terhadap seseorang, yang dimana ketika seseorang ini memberikan sesuatu hal terhadap orang lain, seakan-akan sesuatu hal itu masih tersimpan di dalam memori kepalanya. Bukan hanya tersimpan di dalam memori kepalanya, tetapi perasaan tersebut pun masih sangat begitu terkoneksi.
Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut dari kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara perasaan, pemikiran, dan sisi batin kamu. Yang dimana ketika diri saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, seakan-akan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap diri kamu, di mana ada sesuatu hal yang masih kamu simpan untuk saat ini, Wak Geng. Ada sesuatu hal yang sedang kamu simpan untuk saat ini. Saya tidak tahu apa yang kamu simpan untuk saat ini, apakah berupa suatu kenangan yang pernah diberikan oleh manusia yang kamu fokuskan di masa lalu, atau memang ada kenangan yang diberikan oleh energi baru kamu, di mana situasi kenangan ini seakan-akan membuat diri kamu terus saja hanya fokus. Kamu hanya fokus untuk mengingat situasi kenangan tersebut. Apakah diri kamu mendapatkan kenangan yang baik atau memang kenangan yang pahit? Kenangan ini seakan-akan mengarahkan kehidupan kamu agar diri kamu itu tidak mau menata kehidupan untuk kedepannya. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Memang secara mulut diri kamu ingin melupakan situasi kenangan tersebut. Tetapi kalau saya lebih tajam melihat kondisi perasaan kamu, mungkin dari 100%, ada beberapa persen perasaan kamu masih terkoneksi terhadap manusia tersebut. Masih terkoneksi terhadap manusia tersebut, Wak Geng. Saya tidak tahu koneksi tersebut berbicara terhadap diri kamu agar diri kamu kembali terhadap diri dia, atau diri kamu masih mengharapkan diri dia. Six of Cups, kartu yang pertama kali keluar yang berbicara terhadap posisi energi kamu masih menyimpan sesuatu hal. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap diri dia. Dia pun sebenarnya ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, ada suatu perasaan yang dimana perasaan tersebut merupakan ketakutan. Dia merasa ketakutan ketika diri dia berpikiran untuk kembali terhadap diri kamu, karena memang diri dia sudah memberikan diri kamu itu berupa kenangan yang begitu sangat pahit. Kenangan kelicikan, kenangan ketidaknyamanan, kenangan ketidakmakmuran, semuanya bersifat pahit. Tidak ada kenangan yang bersifat manis. Kalaupun dia berpikiran ada sesuatu hal yang dia berikan terhadap diri kamu bersifat manis, karena memang diri kamu terlalu memprioritaskan diri dia. Makanya dia memberikan diri kamu itu sesuatu hal yang saya kategorikan manis. Kalau tidak diri kamu memprioritaskan diri dia, mungkin dia tidak akan memberikan kenangan manis. Saya yakin seperti itu, Wak Geng. Dia ingin pulang terhadap diri kamu, tetapi merasa takut. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu ini. Kemunculan kartu kedua mengisyaratkan terhadap seseorang yang sedang merasa bersedih, yang sedang merasa menyesal. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu sebelumnya, seakan-akan ada satu pertanyaan yang muncul di dalam pemikiran kamu. Ada satu pertanyaan yang muncul di dalam pemikiran kamu, di mana pertanyaan itu, kenapa saya bisa dipertemukan terhadap manusia sebijik itu? Mungkin itu yang layak untuk kamu pertanyakan. Kenapa diri saya bisa dipertemukan terhadap manusia sebijik itu oleh Sang Pencipta? Kalau seandainya diri saya tidak dipertemukan terhadap manusia sebiji itu, saya tidak akan mendapatkan kenangan pahit dan saya tidak akan merasa bersedih. Itu mungkin yang kamu pikirkan dari dulu sampai saat ini. Karena kamu tidak mendapatkan kebahagiaan, karena kamu tidak mendapatkan kenyamanan. Yang kamu dapatkan itu pertengkaran, kemanipulatifan, kelicikan, pengkhianatan, perlakuan secara fisik, keuangan dimanfaatkan, semua di luar dari ekspektasi kamu. Ini, Wak Geng, kedua kartu ini yang berbicara terhadap posisi energi kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, kenangan yang mengarah terhadap diri dia agar diri dia kembali terhadap diri kamu, tetapi merasa sangat takut. Di balik dari rasa ketakutan tersebut, untuk saat ini diri dia sedang menerima situasi yang benar-benar tertindas, tertekan. Ini dia, Wak Geng. Kembali dengan versi yang tertindas. Apakah pihak ketiganya yang memberikan atau memang dari pihak lain? Setidaknya kemunculan kartu kedua ini sudah cukup jelas menggambarkan perasaan dia dan batin dia untuk saat ini. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Terlebih dahulu saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya akan fokus dengan kata Queen of Cups. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika seseorang ini duduk di atas kursi singgasananya ada sehelai pakaian. Kalau saya menarik sehelai pakaian tersebut dan mengaitkan terhadap kedua kartu sebelumnya, seakan-akan ketika diri kamu mengingat kenangan yang pernah kamu terima dari manusia yang telah kamu fokuskan di masa lalu, kamu seakan-akan merasa emosi untuk mengingat kenangan tersebut. Kamu merasa perasaan kamu itu seakan-akan begitu sangat sensitif terhadap manusia sebiji itu. Berusaha untuk mengingat kenangan tersebut, tetapi malah merugikan diri kamu. Selalu kamu emosi melihat kenangan itu, karena kenangan itu tidak memberikan diri kamu kebahagiaan, hanya kesedihan yang kamu dapatkan dari kenangan tersebut. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini,
untuk saat ini, dia hanya bisa berharap kapan diri dia dipertemukan terhadap diri kamu. Dimana ketika dipertemukan, membuka suatu lembaran baru dan diri dia meminta maaf. Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena memang diri kamu itu sudah diperlakukan di luar dari bayangan kamu. Ini dia, geng. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Fool. Merasa sensitif, merasa emosi terhadap kenangan tersebut, tetapi di lain pihak pun pemikiran kamu beranggapan ketika diri kamu bersama dengan manusia itu suatu perjalanan kehidupan yang penuh dengan kebodohan. Kebodohan, kekonyolan, sebagainya, geng. Ini yang kamu anggap. Penuh dengan situasi kebodohan. Kalau saja diri saya tidak dipertemukan, mungkin kebodohan itu tidak saya terima. Ini Dewa, geng. Akan tetapi kemunculan kartu The Fool ini apabila diri saya memutar balikan pembicaraan saya. Memang kenangan tersebut selalu memberikan diri kamu kesedihan ketika diri kamu mengingatnya. Tetapi kemunculan kartu The Fool ini, dari situasi kesedihan tersebut ada suatu kemurnian yang akan kamu raih dalam waktu dekat ini. Kehidupan kamu akan dimurnikan kembali, geng. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, mengangkat keempat kartu yang saya pegang ini, saya sempat tadi berbicara, dia ingin kembali terhadap diri kamu tetapi memiliki perasaan ketakutan, karena memang perasaan ketakutan itu muncul dari perilaku kebodohan dia. Kebodohan diri dialah yang telah mengabaikan diri kamu, di mana ketika diri dia mengabaikan diri kamu, semuanya tidak sesuai dengan keinginan dia. Masih terkoneksi, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Dimana kemunculan kartu The Empress ini, apabila diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya tidak tahu harus berkata apa terhadap diri kamu. Saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu, geng. Karena untuk saat ini, saya mengategorikan diri kamu itu seseorang yang memiliki pengalaman hidup begitu sangat banyak. Pengalaman hidup itulah yang membuat diri kamu menerima suatu kemurnian. Ini Dewa, geng. Di sisi lain, kemunculan kartu The Empress yang saya pegang ini seakan-akan saya mengategorikan diri kamu itu seorang angel terhadap manusia sebiji itu. Selalu memberikan yang terbaik terhadap manusia sebiji itu, tetapi manusia sebiji itu selalu membuat diri kamu merasa marah, merasa emosi, merasa tertekan, merasa tidak nyaman. Kebalikannya yang kamu dapat, geng. Dan di sisi lain, kemunculan kartu The Empress ini pun
menginginkan diri kamu agar diri kamu itu bisa menenangkan pemikiran kamu untuk saat ini. Kamu tenangkan pemikiran kamu agar apa yang sedang kamu rencanakan itu tersusun rapi untuk kedepannya. Kamu tidak perlu mengingat bagaimana kenangan yang pernah kamu dapatkan. Yang perlu kamu ingat, tata kehidupan kamu. Mulai kehidupan kamu dengan penuh kebahagiaan. Itu yang perlu kamu ingat. Jangan mengingat kenangan yang merusak kehidupan kamu. Kehidupan yang pernah rusak di masa lalu, jadikan sebagai pembelajaran. Jangan jadikan sebagai acuan untuk diri kamu tidak menata kehidupan ke depannya. Biarkan saja manusia sebiji itu. Kalaupun diri dia ingin kembali, layani. Tetapi jangan pergunakan perasaan kamu. Pergunakan pemikiran kamu, akal logika kamu. Kalaupun dia ingin kembali. Tetapi ingat, kamu harus waspada ketika diri dia meminta suatu kata maaf apabila diri dia ingin kembali. Apa tujuan dia? Apakah kondisi dia sangat terpuruk, makanya diri dia ingin kembali, atau memang ada kondisi lain? Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan di saat diri kamu sudah stabil, dengan seenak-enaknya diri dia ingin kembali. Itu yang perlu kamu ketahui, Wak Geng. Agar diri kamu tidak bersedih kembali. Lagi-lagi perkataan saya putar-putar kembali, Wak Geng. Tujuannya agar pemikiran kamu itu bisa terbuka. Dan saya berusaha memberikan informasi sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan. Saya hanya fokus dengan kata The Chariot. Di mana kemunculan kata The Chariot ini tergantung terhadap keputusan kamu. Kalau kamu sudah berani mengambil satu keputusan terhadap situasi kenangan yang pernah kamu terima dari manusia sebiji itu, kesestabilan, kenyamanan, kemakmuran akan menunggu diri kamu untuk kedepannya. Semua tergantung terhadap keputusan kamu. Di sisi lain, apabila manusia tersebut ingin kembali, semua tergantung kepada keputusan kamu juga. Ingin stabil atau ingin bersedih menerima diri dia. Karena kenangan yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng, itu sudah merusak perasaan kamu dan membuat hati kamu terluka. Luka yang kamu terima itu belum tentu bisa disembuhkan. Ini yang saya lihat, terlalu tajam dan terlalu menyakitkan. The Chariot, tentukan pilihan kamu. Ingin mendapatkan kestabilan atau ingin menikmati dunia tipu-tipu? Menikmati kestabilan atau ingin menikmati dunia tipu-tipu kembali? Upin dan Ipin. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya.
muncul kartu ini. The Two of Coin. Seseorang yang memegang sesuatu baik kiri dan kanan. Dimana ketika seseorang ini memegang sesuatu kiri dan kanan, situasi kebingungan. Kartu yang saya bukakan ini, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, kalau kamu tidak mampu mengambil satu keputusan terhadap situasi kenangan yang sudah merusak kehidupan kamu, kamu akan berputar-putar di dalam roda tersebut. Kamu akan berputar-putar di dalam roda tersebut yang tidak akan memberikan diri kamu keuntungan dan tidak akan membuat kehidupan kamu berkembang. Ini, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, situasi ketakutan itulah yang membuat pemikiran dia antara ingin pulang atau ingin merenungi kesalahannya. Sekali lagi saya mengatakan, situasi ketakutan itulah yang membuat pemikiran dia antara ingin pulang atau ingin merenungi kesalahan akibat kebodohan yang dia lakukan. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Nine of Swords. Bukan hanya diri kamu berputar-putar di dalam situasi satu roda, tetapi ke depannya kamu akan kacau kalau kamu tidak mengambil satu keputusan dari kenangan itu. 9 pedang, Wak Geng, akan selalu mengarah terhadap kehidupan kamu. Pedang akan selalu mengarah terhadap kehidupan kamu. Pedang akan selalu mengarah terhadap kehidupan kamu apabila diri kamu tidak mau membuang kenangan tersebut. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu dengan kemunculan kartu terakhir ini, dalam waktu dekat atau untuk kedepannya, manusia sebiji itu bisa gila. Karena dia tidak tahu ketika mengabaikan diri kamu akan gila. Lihat saja. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, Wak Geng. Seseorang akan mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika seseorang itu mengarah terhadap diri kamu, kamu harus perlu waspada. Dan terutama terhadap diri kamu. Kestabilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kenyamanan sedang menunggu diri kamu untuk kedepannya apabila diri kamu mampu mengambil satu keputusan terhadap kenangan yang pernah kamu terima dari seseorang. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.